Terkadang ada yang mendengar langkah kaki, seseorang sedang menyapu halaman, atau seseorang sedang menggeser-geser meja dan kursi di atas rumah tersebut. Padahal tidak ada siapapun di atas sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello trippers, kembali lagi dengan aku Lea, host teman trip teman jalan kamu. Kali ini adalah edisi storytelling di channel teman trip, dan kita akan mengangkat sebuah cerita misteri. Jadi cerita misteri ini sebenarnya udah pernah aku angkat dalam sebuah artikel sekitar tahun 2019 atau 2020, dan itu lumayan viral ya sampai sekarang. Bahkan orang-orang masih penasaran apakah cerita ini fiktif atau based on true story. So di sini aku bakal jelasin ya bagaimana pengalaman aku waktu itu ngulik beritanya sampai sekarang orang-orang masih terus penasaran. Jadi waktu pertama kali aku ngulik berita ini tuh, aku ke lokasi. Jadi aku langsung ke tempat dimana rumah ini berada. Jadi waktu itu aku kebetulan ketemu dengan salah satu yang tinggal tidak jauh dari rumah Mama Anjas. Kalau di sini di artikel waktu itu aku tulis namanya Uci ya. Jadi narasumber waktu itu memperkenalkan namanya sebagai Uci. Jadi narasumber aku si Uci ini menceritakan gimana kronologi kejadian yang masih sempat dia ingat. Katanya sih kejadiannya waktu dia masih sekolah di sekolah dasar ya, waktu masih SD. Kejadiannya sekitar tahun 90. Nah, rumah ini guys terletak di Kampung Belang, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Konon dahulu rumah ini dihuni oleh sepasang suami istri dan 4 orang anaknya. Sang suami bekerja di salah satu sekolah yang memang lokasinya tidak jauh dari rumah mereka. Sedangkan sang istri digambarkan sebagai sosok yang cantik, sosok yang rupawan, menarik, dan memiliki ciri khas berupa rambut panjang yang apabila terurai itu bisa mencapai betis panjangnya. Nah, perempuan ini dikenal dengan nama Reni. Mengapa sampai disebut Mama Anjas? Karena menurut narasumber, anak pertama mereka bernama Anjas, jadi nama itu melekat sebagai rumah Mama Anjas. Well guys, selanjutnya Uci menceritakan kalau karakter dari perempuan ini adalah seseorang yang lumayan talkative, cerewet, dan di sini digambarkan bahwa dia kadang suka oversharing. Jadi dia senang membagikan cerita-cerita tanpa melakukan filter atau menjaga hal-hal yang mungkin menyakiti hati seseorang, bahkan jika itu suaminya sendiri. Sampai pada satu kondisi sang suami dikabarkan mengalami semacam gangguan mental, suka linglung, dan pada suatu pagi masyarakat setempat dibuat heboh karena sang suami sudah berada di teras rumah mereka sambil menenteng sebilah golok panjang yang sudah berlumuran darah. Nah, di situ kejadiannya betul-betul menegangkan. Sang suami dikabarkan
terlihat sangat emosi dan berdiri mondar-mandir di teras dengan tatapan yang kosong. Sementara sebilah pedang di tangannya terus digenggam, seolah siap menebas siapa saja yang mendekat. Kemudian pandangan orang-orang tertuju pada benteng tengah rumah yang sudah dialiri darah segar. Darah tersebut terlihat sangat kental dan mengucur banyak sekali membasahi benteng, hingga tetesannya menyentuh tanah. Semua orang digambarkan dalam kondisi tegang. Tidak ada yang berani naik, menegur, atau bahkan mendekati sang suami. Sampai pihak kepolisian datang dan membekuk sang suami tersebut. Well guys, jadi waktu itu katanya setelah si bapak ini diamankan oleh pihak kepolisian, dia kemudian ekspresinya semacam hilang kontrol, kemudian tenang dan berangsur-angsur mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah itu beberapa orang kemudian berani bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu potong di dalam?" Lalu dia menjawab, "Saya memotong kambing." Tentu ini semakin membuat orang-orang bingung, karena tidak mungkin seekor kambing mengucurkan darah sebanyak itu. Dan kejadian naas itu semakin menghebohkan dan membuat orang-orang kaget, karena ternyata yang menjadi korban yang disembelih oleh si bapak tadi adalah istrinya sendiri. Dan jasad istrinya ditemukan di dalam rumah mereka dengan kondisi meninggal dengan mengenaskan. Setelah kejadian itu, sang suami dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara anak-anak mereka dikabarkan berpindah. Kabarnya mereka saat ini menetap di Pulau Selayar. Sejak kejadian itu, rumah kosong tersebut kemudian mengeluarkan aura-aura mistis yang sangat tidak nyaman. Seringkali ada masyarakat setempat yang juga merasa selalu mendengar aktivitas dari dalam rumah itu, padahal kondisinya sudah kosong, sudah lama kosong. Terkadang ada yang mendengar langkah kaki, seseorang sedang menyapu halaman, atau seseorang sedang menggeser-geser meja dan kursi di atas rumah tersebut, padahal tidak ada siapapun di atas sana. Nah, kejadian mistisnya tidak berhenti sampai di sana. Kabarnya, setelah kejadian itu, rumah kosong ini kemudian pernah dikontrakkan sebanyak 2 kali, dan semuanya adalah pasangan berumah tangga juga. Dan semuanya berujung semacam ketiban sial atau kutukan, entahlah. Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Untuk yang keluarga yang mengontrak pertama kali, katanya bertahan di sana hanya selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu mereka pindah. Dari cerita-cerita yang terdengar, sepasang suami istri yang pernah mengontrak di sana dikabarkan sering bertengkar, bahkan untuk hal-hal terkecil. Sampai mereka memutuskan pindah karena merasa tidak betah dan senantiasa mendapat gangguan, entah berupa suara-suara atau perasaan tidak nyaman saat mereka berada di dalam rumah. Namun kutukan itu seperti tidak berhenti, karena setelah mereka pindah, lagi-lagi kejadian tragis terjadi. Sepasang suami istri tadi dikabarkan terlibat
sebuah pertengkaran yang berujung kejadian naas di mana suami tersebut meninggalkan istrinya dalam kondisi disembelih. Kurang lebih sama persis dengan kejadian yang dialami oleh penghuni pertama rumah, yaitu yang dikenal dengan nama Anjas. Nah, setelah itu rumah ini kemudian dikontrak oleh sepasang suami istri lagi, dan sama saja mereka mengalami hal-hal yang di luar nalar, sering mendapat gangguan, selalu merasa panas dan tidak nyaman di dalam rumah, dan mereka dikabarkan selalu bertengkar siang dan malam. Namun setelah mereka pindah, tak ada lagi masyarakat setempat yang tahu bagaimana nasibnya sampai saat ini. Well guys, jadi itu beberapa gambaran tentang misteri dari rumah Mama Anjas. Nah, pengalaman aku sendiri waktu ke sana, kan kebetulan waktu itu waktu aku berkunjung suasananya memang agak gelap karena jelang maghrib ya, dan pas malam Jumat yang you know lah gimana orang-orang sering menghubung-hubungkan suasana mistis di malam Jumat, apalagi kalau berkunjung ke tempat yang terkenal angker. Aku waktu itu memotret beberapa gambar, tapi yang bagus cuma satu, dan gambar ini yang menjadi satu-satunya pegangan sampai sekarang. Nah, terus sepulang dari sana guys, aku langsung berkunjung ke rumah teman aku yang gimana ya, kayak dia tuh terbuka ya mata batinnya. Jadi aku sering konsultasi, aku sering tanya-tanya ke dia kalau menemukan hal-hal yang membuat aku penasaran. Nah, waktu ketemu dia mengamati sekitar beberapa menit, kemudian dia ceritain kayak gini. Katanya apa yang dia lihat adalah ada 3 anak kecil berlari, naik turun tangga, ada yang masuk ke jendela, kemudian ada sosok anak perempuan yang berjalan di sekitar kolong rumah sambil menenteng sesuatu yang menyerupai kepala. Nah, terus sosok lain yang dia lihat dari gambar itu adalah katanya ada semacam sosok perempuan agak samar-samar. Dia berdiri tepat di belakang rumah, tidak jauh dari rumah sih posisinya. Dia berdiri tapi tidak terlalu menampakkan wujudnya. Well guys, semoga ini menjawab dari rasa penasaran teman-temannya, bagaimana pengalaman aku waktu di sana, apa-apa saja gambaran gangguan-gangguan yang sering dialami, bagaimana kronologi kejadiannya. Oke, semoga terjawab semua dari informasi yang teman-teman butuhkan bisa diterima ya. Oke guys, selanjutnya aku mau mengingatkan lagi guys untuk gak bosan-bosan membagikan video channel kami. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe. Terus kalau misalnya teman-teman punya referensi tempat wisata, sejarah, misteri, mitos-mitos ataupun legenda di seputar wilayah Sulawesi Selatan, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel storytelling kali ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.